Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini kita akan kembali mendengarkan sebuah cerita pendakian mistis. Kali ini dialami dan dikirimkan oleh Mas Ari yang ada di Jawa Barat. Mas Ari mengalami pengalaman mistis ketika mendaki ke salah satu gunung yang ada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, yaitu Gunung Lawu. Bagaimana cerita selengkapnya? Sobat Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Ari. Di sini aku ingin bercerita pengalamanku sewaktu mendaki ke Gunung Lawu via Candi Cetho Desember tahun lalu. Aku berangkat dari suatu kota di Jawa Barat pada sore hari tanggal 24 Desember dengan menaiki bis yang menuju Tangerang. Kenapa aku berangkat ke Tangerang dulu? Karena waktu itu aku ingin menjenguk dahulu saudara yang sedang sakit. Dan kebetulan juga rekan pendakianku waktu itu adalah teman-teman dari Tangerang semua. Sekitar jam 11 malam, aku tiba di Tangerang. Setelah sampai di rumah saudara, aku sempatkan untuk beristirahat di sana. Setelah azan subuh, aku bergegas menuju ke salah satu tempat makan yang disepakati menjadi mepo sebelum keberangkatan. Sampai di sana, ternyata teman-teman sudah menunggu. Kami semua menunaikan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat dilaksanakan, akhirnya mobil yang akan mengantarkan kami telah tiba. Dan kami pun langsung membereskan semua perlengkapan ke dalam mobil. Rombongan kami waktu itu ada 8 orang. Kami sudah biasa naik gunung bersama sebelumnya. Jadi kami sudah mengenal pribadi satu sama lain. Sekitar pukul 5:30 pagi, mobil pun berangkat menuju daerah Karanganyar, Jawa Tengah, tepatnya daerah Tawangmangu. Mengingat kami akan naik lewat jalur Candi Cetho. Diawali dengan memanjatkan doa supaya perjalanan kami lancar dan selamat sampai tujuan. Setelah hampir 12 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di base camp Candi Cetho sekitar jam 5 sore. Dengan cuaca di sana sedang gerimis. Kondisi base camp saat itu ramai oleh para pendaki yang datang dan turun dari pendakian. Setelah turun dari mobil, kami langsung beristirahat di base camp tersebut, lalu mengecek kembali barang bawaan dan perlengkapan masing-masing, agar paginya kami bisa langsung naik. Sekitar pukul 8 malam, aku mengajak teman-teman untuk ngopi di salah satu warung yang ada di sana. Dan ketika sedang menikmati kopi, aku melihat ada bapak-bapak yang kelihatannya kedinginan sedang berada di dekat pelataran parkir base camp. Lantas, aku meninggalkan temanku dan mendekati bapak tersebut untuk menyapanya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Dek. Bapak lagi ngapain di sini? Saya lagi mengantarkan rombongan pendaki, Dek. Oh, bapaknya supir ya, Pak? Bapak itu hanya mengangguk. Bapak kelihatannya kedinginan, Pak. Ini saya bawakan blanket, Bapak pakai dulu ya. Besok pagi saya bawa lagi, Pak, karena besok pagi saya mau naik. Bapak tersebut awalnya menolak, tapi setelah aku meyakinkannya, bapak tersebut mengambil blanket dan memakainya. Lantas aku kembali ke tempat ngopi dan temanku yang bernama Jaka bertanya, "Habis dari mana kamu?" "Itu, gua abis ngasih blanket sama bapak-bapak yang ada di sana. Soalnya kasihan, dia kayaknya kedinginan." "Hah? Bapak-bapak yang mana?" "Itu, Jak," sambil tangan saya menunjuk ke arah bapak tersebut. "Mana? Orang gak ada orang dari tadi di sana." Udah pergi kali, Jak." "Udahlah, besok juga pasti ketemu. Kan gua kasih pinjem dia blanket." "Oh, ya udah, terserah lu," tutur Jaka
yang sambil mengajak masuk ke base camp untuk beristirahat. Kumandang azan subuh telah tiba. Kami semua terbangun. Seperti biasanya, kami langsung menuju musola untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah. Tak lupa kami cek semua bawaan kembali. Ketika aku sedang prepare, aku dihampiri oleh bapak-bapak yang semalam sambil memberikan blanket yang kupinjamkan. Bapak itu tersenyum sambil berterima kasih dan berkata, "Hati-hati ya dek, tetap jaga tingkah laku selama pendakian, dan jangan lupa terus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saya pun menjawab, "Oh iya Pak, terima kasih ya Pak atas nasihatnya." Bapak itu hanya mengangguk sambil tersenyum dan pergi. Ketika aku selesai berbicara dengan bapak tersebut, lantas Jaka menghampiriku dan berkata, "Itu bapak-bapak yang semalam lu kasih blanket ya?" "Iya," jawabku. "Kok aneh ya, pakaiannya kayak orang mau ziarah gitu, hitam-hitam," kata Jaka. Lantas aku hanya tersenyum dan berkata, "Udahlah Jak, kan gue bilang semalam dia tuh sopir yang sedang mengantarkan pendaki." Sekitar pukul 7:30 pagi, kami bersiap memulai pendakian dari base camp Candi Cetro. 5 menit berjalan, kami telah sampai di gerbang pendakian dan langsung mengurus simaksi. Ketika simaksi sudah beres, kami diberikan arahan oleh petugas base camp yang ada di sana. Ada yang menarik ketika petugas base camp memberikan arahan. Petugas di sana memberikan informasi secara rinci tentang Gunung Lawu dan tempat-tempat rawan serta mistisnya. Lalu kami disuruh mengambil video ketika masuk di wilayah Pasar Dieng. Maksudnya agar kami tidak tersesat ketika turun gunung, tegasnya. Sekitar pukul 8 pagi, dengan diawali bismillah, kami semua memulai pendakian dengan formasi aku berada di paling belakang. 40 menit berjalan, kami telah tiba di pos 1, dan selepas pos 1, formasi pendakian berubah dengan aku menjadi leader. Sekitar 15 menit sebelum pos 2, aku melihat seorang lelaki memakai pakaian serba putih dan kepalanya dibalut dengan sorban dan peci putih. Dia sedang berjalan tepat di depanku. Jarak kami waktu itu cuma 10 meter. Dan ketika aku memfokuskan pandangan untuk melihat laki-laki itu, pundakku tiba-tiba ditepuk dari belakang. Lantas aku pun menolehkan pandangan ke belakang. Dan betapa terkejutnya, ternyata di belakang gak ada siapa-siapa karena aku berjalan terlalu cepat. Astagfirullah, ini gue yang berjalan terlalu cepat, apa teman-teman gue yang lambat sih? Karena waktu itu teman-teman yang lain berada 10 meter dariku. Aku sempat terheran-heran. Lantas, tadi siapa yang menepuk pundakku? Masih dalam kondisi memikirkan hal tersebut, aku mendengar dengan jelas suara bisikan di telinga. Bisikannya seperti, "Teruskan berzikir." Sontak aku kaget, mengingat di belakang atau di sampingku tidak ada orang atau pendaki lain. Aku tetap berpikir positif dan tetap melanjutkan melantunkan zikir dalam hati. Waktu pun berlalu, aku dan rombongan pun tiba di pos 2. Tanpa istirahat, kami semua langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Perjalanan ke pos 3 saat itu ramai dengan para pendaki yang akan turun dan naik. Aku pun ditawari minuman yang paling favorit di kalangan pendaki, yaitu Marimas. Ketika 20 menit berjalan, tim meminta break. Dan di sini, aku meminta ganti posisi dengan Jaka. Jaka pun menjadi leader dan aku menjadi sweeper di barisan paling belakang. Sekitar pukul 12 siang, kami tiba di pos 3 dan melakukan isoma di sana. Kalian tahu isoma? Bukan isolasi mandiri ya. Tak lupa, kami juga mengisi air dari mata air yang berada di sana. Karena di pos 3 inilah merupakan sumber mata air terakhir sebelum ke puncak jika melalui jalur Candi Cetro. Sekitar pukul 1 siang, kami melanjutkan perjalanan.
Dan setelah 1 jam berjalan, kami sampai di pos 4. Tidak banyak istirahat di sana, kami langsung berangkat untuk menuju ke pos 5. Ketika berada di tengah-tengah jalan menuju pos 5, hujan pun turun dengan derasnya. Kami semua lantas memakai jas hujan. Ketika jas hujan terpasang, kami lanjut berjalan dengan formasi aku berada di belakang. Baru saja berjalan, kabut tebal pun datang. Aku sempat berbicara kepada teman-teman. Semuanya hati-hati ya. Tetap fokus di trek dan usahakan jangan berjalan terlalu cepat karena jalurnya terjal dan licin. Dan ingat, jangan ada yang bengong. Tetaplah berzikir dalam hati. Teman-teman mengiyakan perkataanku. Dan ketika 15 menit berjalan, Jaka berhenti dan berkata, "Astagfirullah, berhenti semua." Dengan kondisi hujan dan kabut, aku memastikan sebenarnya apa yang dilihat oleh Jaka. Lalu aku pun maju ke depan. Dan betapa terkejutnya, aku melihat ada seekor monyet yang sangat besar dengan bulu berwarna hitam tebal. Monyet itu hanya membelakangi kami, tidak menunjukkan mukanya sama sekali. Aku yakin itu bukan monyet biasa. Itu sepertinya jelmaan penghuni yang ada di sini, karena ukurannya yang tidak masuk akal, hampir setinggi pohon. Rapatkan barisan, jangan ada yang maju, tetap tenang dan berdoa. Sekitar 10 menit kami menunggu, monyet itu tidak pergi juga. Dan di sini temanku yang bernama Aji tiba-tiba berjalan ke depan. "Woi Ji, lu mau ngapain?" Aku yang melihat Aji maju, lantas mencoba menahan Aji. "Jangan maju Ji, bahaya, ini bukan monyet sembarangan," tuturku. Namun ada yang aneh di sini. Aku tahu betul Aji, dia itu orangnya penakut. Tapi kenapa di saat seperti ini, seolah-olah dia tidak takut apa-apa. Ketika aku menahannya, aku perhatikan mata Aji. Matanya dengan tajam menatapku sambil dia berkata dengan suara agak serak. Aku menatap Jaka, dan Jaka pun mengangguk, pertanda kami yakin itu bukanlah Aji, karena seperti Aji ada yang merasuki. Aji berjalan ke depan dan berkata kepada monyet tersebut. Namun aku dan rombongan tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Alhamdulillah, setelah 10 menit menunggu Aji berdiskusi dengan makhluk itu, monyet itu pun pergi dengan suara hentakan keras ke tanah seperti gempa. Lalu dia melompat ke bawah tebing yang ada di sana. Dan ketika monyet itu sudah menghilang, Aji pun terjatuh. Dia sempat tidak sadarkan diri selama 5 menit. Ketika Aji sudah sadar, dia berkata, "Monyet itu mana? Gue takut Jak." Lantas aku memotong pembicaraan. "Alhamdulillah Ji, udah gak ada." "Lu gak apa-apa kan Ji?" ujarku. "Gue gak apa-apa kok. Emangnya gue kenapa?" sambung Aji. "Enggak kok Ji, ayo kita lanjut berjalan," tutur Jaka. Lantas kami pun melanjutkan perjalanan dengan masih ditemani kabut dan hujan. Ketika kami melewati tanjakan terakhir sebelum Sabana, kami semua dikagetkan dengan jalan yang bercabang. Tidak hanya 2 cabang, namun terlihat ada banyak sekali jalan bercabang dengan jalan yang sangat luas sekali. Lantas aku membuka peta, dan peta hanya ada 1 jalur menuju bulak peperangan. Berbeda dengan yang kami lihat saat itu, jalurnya ada banyak sekali. Aku tetap meminta tim untuk tetap tenang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku melantunkan sholawat, lantas teman-teman yang lain mengikuti secara serempak. Dan ketika aku dan teman-teman sedang bersholawat, kami melihat dengan jelas di antara kabut dan hujan yang deras, ada seorang lelaki berpakaian seperti kiai dan sedang membawa seekor burung berada di depan kami semua. Itu apa, Ri? Jaraknya sekitar 5 meter di depan kami. Lah, gue juga gak tahu Jak. Tapi ketika bapak itu memalingkan pandangan ke arah kami semua,
Aku terkejut karena ternyata muka bapak itu mirip sekali dengan bapak-bapak yang semalam aku pinjami blanket sewaktu di base camp. Lantas Jaka menyenggolku dan aku mengerti maksudnya, karena yang melihat bapak itu hanya aku dan Jaka ketika di base camp tadi. Bapak itu berkata, "Kalian ikuti jalur dan burung ini," sambil menunjuk salah satu jalur. "Dan ingat, teruskanlah berzikir dan jangan sampai menoleh ke belakang." Bapak itu mempersilahkan aku dan rombongan untuk berjalan. Dan ketika aku melewati bapak itu, dia tersenyum ke arahku dan berkata, "Teruskanlah berzikir." Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Lantas kami semua kembali berjalan mengikuti burung tersebut. Singkat cerita, kami akhirnya tiba di bulak peperangan. Setibanya kami di tempat camp, burung itu pun pergi, seakan tugas dia sudah selesai untuk mengantarkanku dan rombongan. "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas pertolonganmu," ujarku dalam hati. Kami lalu mendirikan tenda. 2 tenda yang kami pasang pun sudah berdiri, dan kami langsung masuk, lalu secara bergantian melakukan sholat maghrib. Setelah semuanya sudah menunaikan sholat, kami kemudian makan bersama, dan setelah makan kami langsung beristirahat. Suasana malam itu sangat hening sampai kami semua terlelap tidur. Singkat cerita, alarm pun berbunyi dan itu menandakan waktu subuh telah tiba. Kami semua terbangun lalu sholat dan memasak. Sekitar pukul 8 pagi, kami melanjutkan summit ke puncak. Alhamdulillah, kondisi saat itu cerah dan alhamdulillah perjalanan ke puncak tidak terjadi hal apa-apa. Kami sampai di puncak pada pukul 11 siang. Rasa haru dan bangga bercampur. Tak terasa air mata menetes di sela pelukan teman-teman setelah melalui rintangan selama pendakian. Beres menikmati suasana puncak, sekitar pukul 12 siang kami turun dan beristirahat di warung Boim. Tak lupa kami makan menu andalan yang ada di sana, yaitu nasi pecel. Sekitar pukul 1 siang kami melanjutkan perjalanan turun ke tempat camp. Dan ketika sampai di lokasi Pasar Dieng, Aji tiba-tiba berjalan melipir ke salah satu jalur yang banyak sekali batu-batunya. Lantas Ricky mendekatinya dan menepuk bahunya. "Woi, jalannya bukan ke sini, Ji." "Sebentar, Ki." Lalu Aji memanggilku. "Ri, coba lu ke sini." Lantas aku mendekati Aji. "Iya, Ji, kenapa?" "Gue di sini, Ji." "Ri, coba lu lihat ke arah batu itu." Sambil tangannya menunjuk batu yang tersusun di sana. "Emang kenapa dengan batu itu, Ji?" kataku. "Gua minta sama lo dan yang lainnya untuk membacakan suratul Fatihah di sini," kata Aji. Lantas aku mengajak rombongan untuk berdoa di tempat itu. Ketika kami sudah beres melantunkan doa, kami lanjut berjalan turun. Kulihat Aji melambaikan tangan ke arah tempat itu ketika turun. Alhamdulillah kami telah sampai di area camp sekitar pukul 2 siang. Dan kami langsung berkemas dan melanjutkan perjalanan turun sekitar pukul 3 sore. Alhamdulillah tidak ada gangguan ketika turun. Dan kami semua sampai di base camp pendakian pas waktu maghrib dengan selamat. Ketika aku sedang beristirahat di salah satu warung yang ada di base camp, aku dihampiri oleh bapak-bapak yang kemarin aku pinjami blanket. Bapak itu pun berkata, "Alhamdulillah, sudah turun ya, Dek?" "Iya, Pak, alhamdulillah." "Loh, Bapak belum pulang, Pak? Atau rombongan pendaki yang Bapak antar belum turun ya?" Bapak itu hanya tersenyum dan berkata, "Karena kalian sudah turun, jadi saya juga akan pulang." Aku heran akan jawaban dari bapak itu. Maksudnya apa? Bapak itu seperti tahu apa yang aku batin, dan dia berkata, "Sudah nak, jangan kamu pikirkan. Yang terpenting kamu sudah kembali turun dengan selamat. Dimanapun kalian berada, sempatkanlah berzikir dan beribadah kepada Allah," ujar bapak itu lantas pergi meninggalkanku. Mendengar perkataan bapak itu, lantas badanku seperti kaku. Mulut seakan terkunci.
aku seakan tak percaya dengan apa yang aku alami sekarang. Masya Allah, sungguh luar biasa pengalaman ini. Terima kasih ya Rob, kau telah mengizinkan hamba dan teman-teman menggapai puncak Lawu, ujarku dalam hati. Oh iya, teman-teman, sebelum menutup cerita, ada beberapa kejadian dari pandangan temanku. Pandangan dari Jaka, ketika dari awal pendakian, dia seperti diikuti oleh sosok berpakaian hitam dan mengawasi dia dari balik pepohonan. Sedangkan pandangan dari Aji, ketika dia tidak sadarkan diri, dia melihat seorang pria seperti Kiai bergulat dengan monyet besar itu. Dan ketika Aji berjalan melipir ke jalur batu di Pasar Dieng, Aji didatangi oleh sosok lelaki berpakaian pendaki. Dan dia pun melihat ada banyak orang berpakaian kuno di lapangan yang luas. Sekian cerita dariku. Terlepas dari apa yang aku dan teman-temanku alami itu semua, wallahu alam. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ari untuk kiriman ceritanya. Bagi teman-teman yang ingin mengirimkan cerita, bisa dikirimkan melalui email yang saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang sudah subscribe, mantap, ayo kita ngopi. Tapi sampai di sini dulu episode kali ini. Jumpa lagi dengan saya Tama pada episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.